Kehadiran PJS Bupati Poso disambut baik oleh masyarakat tani Lembah Napu pada acara pencanangan gerakan penanaman bawang putih di Desa Watu Maeta, Kecamatan Lore Utara. Hadir pula Kadis Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala BPTB Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Balai Karantina Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah, Forkopimda Kabupaten Poso, Ketua Penggerak PKK Kabupaten Poso, para pimpinan OPD, anggota DPRD Kabupaten Poso, para camat Lore Bersaudara, serta para pengurus kelompok tani dan anggota kelompok tani Mandiri Jaya Watu Maeta, Selasa 20 Oktober 2020. Dalam laporan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Poso, Suratno SPMSI menyampaikan Dinas Pertanian memperoleh anggaran untuk pembangunan kawasan bawang putih di wilayah Lore yang dikelola secara langsung sebesar 100 hektar. Dinas Pertanian Poso juga memberikan alat pertanian berupa kultivator dan hand sprayer serta benih berkualitas yang didatangkan dari Bima NTB, mengingat kebutuhan bawang putih sangat besar dan negara masih impor bawang putih sebesar 520.000 ton, sedangkan petani dalam negeri hanya bisa menghasilkan 80.000 ton dengan kebutuhan 600.000 ton per tahunnya. Selanjutnya dalam sambutannya, PJS Bupati Poso sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Poso bersama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah atas kerjasama yang baik telah mengupayakan terlaksananya kegiatan pencanangan gerakan penanaman bawang putih di Desa Watu Maeta. Teristimewa para kelompok tani yang saya cintai dan saya banggakan sekalian. Tepuk tangan untuk para petani. Mengawali sambutan ini saya mengajak kepada kita semua senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Ida Sang Hyang Widi Wasa, kalau ada orang Bali ya. Dan itu Tuhan yang Maha Kuasa atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga pada saat ini kita semua dapat hadir di tempat ini dengan tubuh yang sehat untuk mengikuti kegiatan pencanangan gerakan penanaman bawang putih di Lembah Napu yang merupakan kawasan pengembangan bawang putih di Kabupaten Poso tahun 2020. Apresiasi dan rasa terima kasih juga kepada seluruh jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Poso bersama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah dan seluruh instansi terkait atas kerjasama yang baik telah mengupayakan terlaksananya kegiatan pada saat ini. Saya merasa bangga karena dapat bertemu dengan keluarga saya di Lembah Napu ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu di kawasan ini telah dilaksanakan panen demplot atau lahan pertanaman bawang putih yang diselenggarakan oleh BPTP Sulawesi Tengah yang dihadiri oleh staf khusus Menteri Pertanian dan beberapa pejabat Kementerian Pertanian lainnya. Dari hasil kajian yang dilakukan salah satunya melalui kajian klimatologis, dapat dipastikan bahwa kawasan ini atau kawasan Lembah Napu sangat cocok untuk dijadikan sentra pengembangan bawang putih. Olehnya Kementerian Pertanian melalui pemerintah Kabupaten Poso berupaya untuk memfasilitasi pengembangan kawasan di Lembah Napu ini dengan memberikan bantuan kepada kelompok tani, petani penerima manfaat. Pengembangan kawasan ini menjadi sangat penting untuk mengurangi impor yang masih sangat tinggi, seperti informasikan oleh Kadis Pertanian tadi. Dari 5.000 ton kebutuhan bawang putih nasional, produksi dalam negeri hanya bisa menyumbang kurang lebih 80%, kecil sekali. Sehingga barang impor itu membanjiri ya, Mas. Saya sempat diskusi sama Pak Kadis Pertanian, kendalanya pemasarannya. Saya tantang Pak Kadis Pertanian, buatkan saya surati kemana? Mau ke Presiden, bismillah. Ya, untuk petani-petani semua ya. Kalau bisa menyurat sama Yang Maha Kuasa, saya surati juga. Iya kan? Jangan ketawa ya. Yang namanya kita membantu kan, kita carikan jalan. Jangan produksinya over, lantas pemasarannya tidak ada. Itu rugi 2 kali.
rugi modal, rugi yang diserahkan oleh dibantu pemerintah, rugi tenaga petani. Disitulah pemerintah harus hadir. Ya minimal seperti surat Pak Kades ya. Ya, begitu Pak Dede. Makanya Pak Bupati ada di sini Pak Dede. Dalam upaya mewujudkan kawasan Lembah Napu sebagai sentra bawang putih, banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti pertama, kurangnya pengalaman petani dan PPL dalam pengembangan budidaya bawang putih. Mohon izin nanti mungkin ditambah kalau gini. Ini keluhan saya Pak. Kurangnya pengalaman, berarti harus dilatih dong. Ya? Ya. Salah aja. Kemudian tenaga PPL, ya. Kemudian kurangnya infrastruktur perbenihan dan pengairan serta jalan pertanian. Pak Kadis nanti dibuatkan seperti kekurangan ini. Kemudian kurangnya tenaga buruh di wilayah ini. Ini berarti tenaga kerja dibutuhkan. Telah membuka lapangan kerja baru lagi kepada keluarga-keluarga kita yang belum punya kerja. Petani-petani ya buruhnya disiapkan lagi, tentu ada upah lagi. Terjadilah perputaran ekonomi. Betul? Kemudian jaminan pemasaran bawang putih yang selalu dikeluhkan petani karena bawang putih impor lebih menarik dan harganya relatif murah, sehingga bawang produk petani tidak laku. Bukan tidak laku Mas, ada sedikit. Ada. Kalau tidak laku berarti ya kita harus carikan jalan bagaimana dia bisa laku. Untuk itu dibutuhkan dukungan, pelatihan dan memperbanyak demplot bawang putih sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh BPT Sulawesi Tengah. Penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan secara bertahap, bantuan al-sintan yang sesuai kebutuhan petani, serta harus diupayakan pemasaran hasil bawang putih oleh instansi yang terkait. Seperti sampaikan tadi, buatkan surat, saya tanda tangan. Ya, bupatinya tidak lambat, laju ini. Sesuai informasi dan laporan Kepala Dinas Pertanian bahwa potensi lahan pengembangan bawang putih di kawasan Lembah Napu ini cukup luas, mencapai 2.500 hektar. Sinergitas kita semua diperlukan guna keberhasilan kegiatan ini. Kalau cuma pemerintah tidak mungkin, kalau cuma petani itu tidak mungkin, kalau yang stakeholder lain juga tidak mungkin. Jadi kita bersinergi beberapa stakeholder untuk menjadikan kegiatan ini jadi berhasil. Hadirin yang berbahagia serta yang saya hormati, dengan adanya rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, maka posisi Sulawesi Tengah akan menjadi lebih strategis karena produksi hortikultura kita khususnya dari Kabupaten Poso dan teristimewa Lembah Napu dengan mudah dipasarkan. Artinya begini, sebelum ibu kota negara di Kalimantan sana, tapi kebutuhan sayur hasil pantauan dan informasi saya dengar, Napu ini, Lembah Napu khususnya itu sudah mensuplai kebutuhan ya sayur mayur ke Poso sendiri, kemudian ke Morowali Utara dan ke Morowali, khususnya di Imit. Ya begitu Pak Kadis. Nah, berarti kita siap-siap menjadi supplier. Itu baru kebutuhan di 3 kabupaten. Bagaimana kalau kebutuhan di ibu kota negara sana? Mungkin lebih banyak lagi. Hidup petani. Ganti dulu. Saya berharap para PPL dan petani di wilayah ini terus bersemangat dalam memaksimalkan potensi pertanian yang ada, sehingga pada saatnya nanti jeripaya keluarga saya sebagai petani akan membuahkan hasil yang menyenangkan bagi semua, terutama keluarga dekat, istri dan anak-anak sekalian. Melalui gerakan penanaman bawang putih yang dilaksanakan pada saat ini dapat menjadi momentum untuk keberhasilan program pengembangan kawasan bawang putih di wilayah kita. Para koordinator BPP agar selalu memantau pelaksanaan kegiatan, dengan demikian tujuan keberhasilan akan dicapai. Saya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Poso menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI serta Dinas TPA Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mengalokasikan program pengembangan kawasan bawang putih dan komoditas lainnya di Kabupaten Poso tahun ini. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan pesan pemerintah baik
dari pemerintah pusat maupun provinsi serta kabupaten bahwa dalam kondisi pandemi COVID saat ini seperti disampaikan Camat Lore Timur, saya terima kasih berarti sudah sampai di kecamatan ya. Ya, kalau saya bilang apa tadi? Ya, kalau bilang salam sehat, saya coba ya. Ya. Salam sehat. Nah, itu pesan yang akan saya sampaikan kepada keluarga saya yang ada di sini, baik selaku pemerintah maupun keluarga yang ada di Lembah Napu ini. Hari ini usul Kabupaten Poso, informasi yang terakhir yang terpaparnya tinggal 2, insya Allah akan turun terus, akan hilang. Dan seperti dolar juga, biasa 2 naik lagi 3 ya pada ini. Ya ini ya saya diawasi terus sama wadan Kasatgas. Kalau tidak saya disemprit, makanya tidak boleh tidak pakai masker. Beliau ini tugasnya mengawasi Kasatgas. Siap. Jadi ya betul. Kalau ke pribadi kita ya 3M tadi itu untuk memakai masker, kemudian mencuci tangan di air yang mengalir, kemudian menjaga jarak. Saya lihat ini jaga jarak. Karena begini, saya sampaikan informasi dia, ini COVID tidak melihat siapa. Saya mungkin pesannya tidak menakut-nakuti. Siapapun dia, kalau memang dia punya ajal pasti kena. Baik, tugas kita bersama ini untuk mewujudkan, ya kita harus patuh ya, jangan tidak patuh, saya minta tolong ya. Kemudian ada satu pesan lagi, saya lupa. Ini menjelang pilkada, saya pesan buat kita ASN dan semua aparat desa ya, ya kita harus netral. Tidak enak ini ada ketua DPR di sini kan. Nanti dia bilang bupati bicara apa lagi di sini. Ya seperti begitu. Saya terima kasih Pak Adri. Karena ini tugas kita bersama Pak. Kita mengingatkan siapapun di ASN tidak ada yang harus netral. Ya. Kecuali petani, baku bisa dalam hati saja. Ya. Baik, tugas kita bersama untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern serta berdaya saing. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini saya mencanangkan gerakan penanaman bawang putih dimulai di Lembah Napu. Hidup petani. Petani yang maju adalah petani yang maroho. Betul kan? Iya, kalau di bawah maroso. Kalau di sini maroho. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.